Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Karisana Zoya dari kelas 11 TKJ 2. Jadi di sini saya akan membuat tutorial mengkonfigurasi mikrotik. Jadi, konfigurasi mikrotik ini bertujuan untuk mengatur, mengelola, dan mengamankan suatu jaringan agar dapat berkomunikasi dengan lancar serta efisien. Serta di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di mikrotik, seperti IP addresses, DHCP, DNS, NAT, QoS, user, NTP, serta firewall untuk memblokir situs. Jadi pertama-tama kita pergi ke Winbox atau masuk ke Winbox. Nah, di bagian sini muncul MAC address. Nah, di sini MAC address-nya itu dipencet, lalu klik connect. Setelah itu, masuk ke menu sistem, pilih yang identity. Di sini identitinya itu diubah. Lalu apply dan OK. Setelah dari identity ini, masuk ke menu wireless. Nah, di sini kan ulang satunya itu belum aktif, maka untuk diaktifkan kita pencet ulang satunya, lalu pilih yang tanda centang ini untuk mengaktifkan ulang satu. Setelah itu, klik yang scanner, lalu pencet start. Di sini banyak banget SSID atau nama-nama WiFi, lalu pilih WiFi yang ingin ditembak. Lalu pencet connect. Setelah itu, ulang satunya ini diklik 2 kali. Lalu frekuensinya ini disalin dan diganti dengan auto. Nah, yang di bagian scan lisa ini, maka tempel angka yang tadi sudah disalin yang di bagian frekuensi tadi. Lalu apply dan OK. Setelah itu masuk ke security profiles, klik defaultnya, lalu modenya itu diganti menjadi dynamic case. Pilih yang WPA2PSK. Nah, di sini masukkan password dari WiFi yang ingin ditembak tadi. Setelah itu, apply dan OK. Jika sudah muncul tanda R ini, maka ulang satunya itu sudah aktif. Setelah itu, masuk ke bagian IP, pilih yang DHCP client. Setelah itu, pencet tanda tambah, lalu interface-nya ini diganti menjadi Ether 2. Ulang 1. Setelah itu, apply dan OK. Lalu kita tunggu sampai statusnya itu bound. Setelah statusnya itu bound, maka pergi lagi ke menu IP, lalu pilih yang addresses. Pencet tambah, lalu masukkan addresses. Dan jangan lupa akhirnya itu ditambahin slice. Lalu interface-nya ini diubah menjadi Ether 2. Lalu bikin lagi, pencet tanda tambah. Nah, kita masukkan IP untuk Ether 3. Dan jangan lupa akhirnya dipakai slice. Lalu interface-nya ini diganti menjadi Ether 3. Lalu apply dan OK. Setelah itu, masuk lagi ke menu IP, lalu pilih yang DNS. Lalu apply dan OK. Setelah itu, pencet lagi bagian IP, lalu pilih yang firewall. Masuk ke NAT, pilih yang NAT,
lalu pencet tanda tambah. Chain-nya itu tetap SR Chat dan action-nya itu diganti menjadi Masquerade. Lalu apply dan oke. Setelah itu ke bagian layer 7 protokol. Di sini kita masukkan untuk memblokir web. Kita masukkan web-web yang ingin diblok. Lalu apply dan oke. Lalu tambahkan lagi. Di sini namanya itu kita di sini akan memblokir web e-commerce. Lalu apply dan oke. Yang terakhir kita akan memblokir web pemerintah. Lalu apply dan oke. Setelah itu ke bagian filter rules, pencet tanda tambah, lalu ke general, masukkan src ID address-nya itu menggunakan IP Ether 3 karena di sini saya akan memblokir situs menggunakan Ether 3. Dan jangan lupa masukkan slice-nya. Lalu ke advance, layer 7 protokol ini diklik dan action-nya itu diganti menjadi drop. Dan begitupun yang lainnya. Di sini kita ganti Setelah itu, ke menu quest. Di sini fungsi dari quest ini adalah untuk membatasi koneksi internet berdasarkan alamat IP target. Di sini saya akan memasukkan Ether 2 dan di sini max limiter itu diganti menjadi 3M dan 1M. Lalu apply dan oke. Lalu ditambahin lagi
di sini buat untuk Ether 3. Max limitnya itu diganti menjadi 5M dan 5M. Lalu apply dan oke. Setelah itu ke menu new terminal. Di sini saya akan ngeping jika hasilnya seperti ini, maka ping ini berhasil. Lalu masuk ke control panel. Masuk ke network internet. Pilih yang ini. Di sini di-opt-in dulu, lalu pilih klik yang bawah lagi. Nah, di sini masukkan IP address Ether 2. Dan jangan lupa untuk memasukkan DNS. Lalu oke. Setelah itu, jika konektivitas itu sudah menjadi internet, maka internetnya ini sudah terhubung. Lalu masuk lagi ke Winbox, pilih ke menu System, pilih Users, buat name, kita ganti name itu menjadi nama. Lalu grupnya itu diganti menjadi pool. Dan masukkan passwordnya. Passwordnya bebas. Yang penting ingat. Lalu apply dan oke. Lalu buat lagi. Sini namanya saya akan ganti menjadi PJKT. Grupnya dibiarkan read. Lalu masukkan passwordnya. Jadi kenapa ini full dan ini read? Maka di sini saya jadikan read karena jika ada user lain yang masuk, maka di sini mereka hanya bisa melihat tanpa bisa menghapus konfigurasinya. Lalu apply dan oke. Setelah itu, masuk ke menu sistem lagi, pilih yang SMTP client. Yang enable-nya ini dicentang atau diklik, lalu ininya diganti. Setelah itu di-apply dan oke. Lalu masuk ke Chrome. Kita cek kecepatan Ether 2. Dan dari bandwidth, dari limitasi bandwidth yang sudah tadi dibuat. Kita cek di speed test.
Dan ini hasil dari speed test. Di sini adalah hasilnya itu tidak lebih dari 1M dan tidak lebih dari 3M. Lalu masuk lagi ke Winbox. Kita ke menu IP, lalu pilih yang DHCP server. Lalu lalu ke DHCP setup. Interface ini diganti menjadi Ether 3. Di sini kenapa merah? Karena kabelannya itu masih tercolok di Ether 2. Jika sudah dipindahkan ke Ether 3, maka tulisan DHCP ini akan berubah menjadi hitam. Sini kabelnya dipindahkan ke Ether 3. Lalu ke control panel lagi. Sebelumnya kan saya menggunakan yang bawah. Ini adalah settingan IP static. Nah, yang sini, saya di sini akan menggunakan yang Optane atau yang paling atas karena di Ether 3 ini saya menggunakan DHCP. Lalu kita tunggu sampai koneksinya menjadi internet. Kalau misalkan sudah menjadi internet, maka internetnya ini sudah terhubung. Lalu di close. Di sini di cancel saja. Lalu masuk login menggunakan user atau nama user yang tadi sudah dibuat. Dan masukkan passwordnya. Lalu connect. Lalu klik connect. Di sini sudah terhubung dari menggunakan user yang tadi sudah dibuat. Lalu pergi ke Chrome. Kita cek lagi speed test untuk Ether 3. Dan ini hasil dari speed test limitasi bandwidth yang tadi sudah dibikin di Ether 3. Jadi di sini tidak lebih dari 5M. Lalu saya akan ngecek website tadi yang sudah diblokir. Di sini masih loading. Kalau misalkan di sini website tersebut tidak terbuka, maka website tersebut berhasil diblokir.
Nah, di sini saya sudah ngecek beberapa website yang tadi diblokir. Nah, di sini website tersebut tidak bisa terbuka semua, maka artinya website tersebut ini sudah berhasil terblokir. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terdapat kekurangan. Semoga penjelasan yang ada di dalam video ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.